Sehingga ketika Firly menjadi Deputi Penindakan, saya sudah pensiun waktu itu, saya diundang untuk menjadi ahli, dimintai keterangan saya apa yang dilakukan oleh Firly itu melanggar kode etik atau tidak. Saya datang waktu itu, saya di Sumatera Selatan, terbang datang ke sana, sampai di pengawasan internal. Sebelum saya diajukan pertanyaan, disampaikan 2 video singkat. Oke. Saya bilang, wah ini bukan etik, ini pidana. Saya dapat pasal 9, 10, 11. 9 bicara visi, 10 bicara misi, 11 bicara tujuan. Menarik nih. Nih, kalau saya bicara tentang anggaran dasar Gerindra 8, 9, 10, 11, maka sesungguhnya Gerindra harus mengembalikan pasal-pasal ekonomi konstitusi secara tegak dan dituangkan dalam kebijakan APBN secara benar. Itu kalau mulut Anda bisa saya pegang. Kalau memenuhi janji-janji. Kalau mulut Anda bisa saya pegang. Anda bisa nggak mulut Anda saya pegang? Itu persoalan. Iya. Berarti toksit Luhut Binsar Panjaitan gitu. Makanya kalau Bang Ihsan titip ya, ADART terapkan, saya titip Pak Prabowo, jangan ambil Luhut jadi menteri toksit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian di berbagai YouTube channel yang merilai acara pada sore hari ini, alhamdulillah kita kedatangan para tokoh-tokoh nasional yang insya Allah kita akan mendapatkan perspektif-perspektif baru tentang Indonesia krisis. Nah, ini menurut temanya begitu ya. Ada di samping kiri, yang paling kiri kita ada Pak Abdullah Heha Mahua. Kemudian ada Bang Ihsanuddin Nursi, dan yang terakhir ada Bang Ahmad Khozinuddin. Dan kita akan mencoba membicarakan tentang perspektif sekaligus masa depan Indonesia ke depan ini di bawah rezim yang baru, yaitu Pak Prabowo Subianto dan wapresnya yaitu Bang Gibran Rakabuming Raka. Nah, mungkin yang pertama kita akan tanya-tanya dulu soal saat ini di Indonesia khususnya ada informasi-informasi baru terkait dengan Dewas KPK yang konon ini ada perebutan lah dalam tanda kutip. Dan di sisi yang lain masyarakat masih bertanya-tanya soal Pak Firly yang sampai dengan hari ini belum jelas meskipun sebagai tersangka. Nah, untuk itu yang pertama mungkin dari Pak Abdullah dulu. Kita akan minta perspektif beliau terkait dengan apa sebenarnya yang terjadi di KPK hari ini, dan kira-kira ke depan di rezim Pak Prabowo Subianto apakah akan ada peningkatan atau ada sesuatu yang baru dalam rangka penegakan KPK. Silakan Pak Abdullah. Yang pertama, kalau disebut Indonesia krisis, tahun lalu ada buku saya Orde Reformasi yang Tergadai. Oh iya. Situ saya sebutkan ada 5 krisis. 2022 ya, Pak Abdullah. Ya, tahun lalu. Oh iya 2023 berarti. Itu pertama krisis korupsi, Ya. yang kedua krisis narkoba, yang ketiga krisis keluarga, yang keempat krisis penegakan hukum. Oke. Dan yang kelima krisis nasionalisme identitas. Dan kemudian jalan keluarnya saya tawarkan tahun ini terbit buku saya yang terbaru, Indonesia Berkah 2045. Oke. Kenapa KPK mengalami hal seperti begitu? Pertama dari segi historis lahir KPK. KPK di dunia itu adalah kebijakan dari UNCCSC, Badan Korupsi oleh PBB, Ya. yang menetapkan perlu ada lembaga-lembaga pemberantasan korupsi di seluruh dunia. Oke. Kenapa? Karena negara-negara kreditor itu, khususnya Eropa, Amerika, ketika memberikan pinjaman kepada negara-negara yang sedang berkembang, Ya. Afrika, Asia Tenggara, itu kemudian penguasanya, pejabatnya itu mengkorup uang-uang itu, Ya. sehingga negara-negara tertentu seperti di Afrika itu mengalami krisis, sehingga mereka tidak bisa bayar uang yang mereka pinjam itu.
Maka kemudian mereka, negara-negara kreditor melalui UNCAC ini bentuklah lembaga-lembaga seperti itu, termasuk KPK. KPK, iya. Sebenarnya idenya bagus ketika TAP MPR hasil reformasi itu dibentuk Undang-Undang 28 tahun 99 tentang pencegahan korupsi yang kemudian melahirkan KPKPN, Komisi Pemeriksa KKM Penyelenggara Negara. Kemudian lahir Undang-Undang 3199 untuk Undang-Undang nomor 2021 untuk tindak pidana korupsi. Iya. Yang kemudian lahirlah KPK. Andai kata dua ini berjalan bersama-sama, sebenarnya itu relatif bagus. Karena baik Orde Lama maupun Orde Baru, ada yang hanya pencegahan saja, ada yang penindakan saja, baik Orde Lama maupun Orde Baru. Nah, Orde Reformasi ini digabungkan, pencegahan dan kemudian penindakan. Tapi pengalaman menunjukkan pada zaman Orde Baru itu semua undang-undang itu naskah akademisnya relatif bagus. Naskah akademisnya relatif bagus. Kenapa? Karena yang menyusunnya itu biasanya guru besar, profesor, doktor di DPR, sehingga begitu relatif bagus. Tapi tetap saja ada satu ruang atau jendela atau pintu tempat mereka meloncat keluar. Jadi pasal yang melindungi mereka seperti itu. Nah, ketika reformasi, maka kemudian kita tahu hampir sebagian besar, bahkan mungkin seluruh undang-undang yang disahkan oleh DPR itu dibawa ke MK. Oke. Kenapa? Karena yang menyusunnya itu orang-orang yang tidak pakar di bidangnya masing-masing. Pada waktu itu ya? Pada waktu reformasi ini. Kenapa? Karena ASN itu tidak bisa lagi jadi anggota DPR. Jadi dosen, profesor, doktor yang ASN itu tidak bisa jadi anggota DPR kecuali berhenti dari ASN. Problemnya adalah kalau dia terpilih. Kalau tidak terpilih gimana seperti itu? Maka kemudian undang-undang itu dibahas, disusun oleh orang-orang DPR yang kalau data-data KPK 575 orang itu hampir 50% pengusaha. Oke. Sehingga orientasinya orientasi bisnis. Oh, dari sanalah ya mungkin. Orientasi bisnis. Nah, oleh karena itu maka kita lihat Undang-Undang COVID-19, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KUHP, Undang-Undang yang terakhir Kesehatan, semua itu adalah kepentingan oligarki, Pembisnis kepentingan tadi. pebisnis seperti itu. Nah, jadi kembali ke KPK, Undang-Undang nomor 30 2002 itu relatif bagus. Dan tidak ada PP tentang Undang-Undang 30 2002 itu. Kenapa? Karena Undang-Undang 3199 itu memberikan waktu paling lambat 2 tahun harus dibentuk KPK. Oke. Nah, pada waktu itu Megawati presiden. Akhirnya kemudian kalau dipersoalkan lagi PP apa itu bisa lewat batas waktu sehingga Megawati bisa dipersoalkan. Maka kemudian Undang-Undang 30 2002 tidak diikuti dengan PP, tapi kemudian diberikan kewenangan kepada pimpinan KPK untuk menyusun. Namun demikian ada PP 63 tahun 2005 tentang manajemen SDM KPK. Ya. Dari manajemen SDM KPK dengan PP itulah kemudian dibentuk apa yang disebut SOP, kode etik dan seterusnya seperti itu. Qadarullah saya dipercayakan menjadi koordinator penyusunan SOP KPK. Jadi insya Allah saya kuasai itu. Nah, sehingga ketika Firly menjadi deputi penindakan, saya sudah pensiun waktu itu. Saya diundang untuk menjadi ahli, dimintai keterangan saya apa yang dilakukan oleh Firly itu melanggar kode etik atau tidak. Saya datang waktu itu saya di Sumatera Selatan, terbang datang ke sana. Sampai di pengawasan internal, sebelum saya diajukan pertanyaan disampaikan 2 video singkat. Oke. Saya bilang, wah ini bukan etik, ini pidana. Oh. Pidana.
Kenapa? Saya bilang menurut Undang-Undang KPK, insan KPK itu tidak boleh bertemu langsung maupun tidak langsung dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi, dan keluarga. Dia berangkulan 2 kali dalam hidup 2 kali dengan gubernur yang sedang diawasi oleh KPK. Oke. Nah, Waktu itu gubernur siapa, Bang? itu TGB. Itu dia. Nah, sehingga kemudian diproses oleh Komite Etik KPK. Hukumannya, putusannya hukuman berat, sangat berat, maka diberhentikan. Cuma dalam SOP itu yang menetapkan bersalah atau tidak seorang pegawai KPK adalah Majelis Kode Etik, tapi eksekutornya adalah pimpinan. Jadi sebelum pimpinan menerbitkan SK pemberhentian, dia ditarik. Kan sama-sama orang Sumatera Selatan. Kapolrinya dengan Firly sama-sama orang Sumatera Selatan. Ditarik jadi Kapolda di Sumatera Selatan. Maka kemudian seleksi pimpinan KPK beliau ikut. Oke. Lolos dari pansel sampai kemudian ke DPR. Setiap sampai di DPR, pimpinan KPK resmi mengirim surat ke DPR dan ke istana, ke presiden, bahwa orang ini bermasalah. Tapi seperti kita tahu, aklamasi. Komisi 3 memilih Firly sebagai ketua KPK. Saya ditanya wartawan waktu itu, kenapa bisa begitu? Saya bilang, dia mantan deputi penindakan. Jadi dia tahu. Jadi di sini proses negara ini dalam negara saling menyandra. Oh, saling itu menyandra. kuncinya ya sebenarnya. Itu persoalannya. Sehingga dia begitu, maka tugas dia untuk KPK adalah menyelamatkan, melindungi, menjaga. Khususnya Tito. Kalau Anda ingat dulu ada kasus buku merah. Ya. Nah, buku merah itu Tito terlibat seperti itu. Sehingga tugas Firly menyelamatkan Tito. Waktu itu kan dia Polda. Ya. Nah, gubernurnya siapa? Presiden Anda, saya lupa namanya. Ahok bukan. Gubernur Jokowi. Oh iya. Kan waktu itu dia gubernur. Oh iya. Iya. Sebelum jadi rumah apa Anda sudah lupa presiden. Iya. Nah, dia terlibat, adik iparnya terlibat dalam soal pembebasan pajak. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga dengan begitu maka Firly punya tanggung jawab untuk menyelamatkan mereka dua. Karena itulah maka kemudian Gufron setelah pergantian 2019 Gufron itu orang yang kemudian mengajukan gugatan ke MK agar supaya pimpinan KPK itu dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Oh, iya. Itu Gufron ya, Pak ya? Gufron, iya. Oh, oke. Mulai dari pimpinan sampai penasihat semua, tidak ada yang bermimpi untuk mau mengajukan 4 tahun menjadi 5 tahun. Tidak ada. Kenapa? Karena kalau bukan karena pengabdian, orang KPK itu tidak mau petugas ke daerah. Saya pengalaman sebagai penasihat, itu berapa kali nombok. Berapa kali nombok. Misalnya, saya pulang malam dari daerah. Ya, logika, ya udah saya ambil taksi pulang ke Depok kan. Nah, itu kan dari bandara sampai ke Depok, tempat saya itu kan sekitar 200-an ribu kan gitu. Lapor bagian keuangan, kemudian Pak Bula harus ganti rugi ke negara. Kenapa? Ini Pak Bula taksinya 200 ribu berapa? Jatah saya itu 100 ribu. Karena apa? Dari kantor ke bandara, kembali lagi ke kantor. Baru punya kendaraan pribadi, pulang. Jadi kalau bukan karena pengabdian, orang nggak mau bertugas di KPK itu. Ya. Apalagi mau 4 tahun menjadi 5 tahun. Ya. Nah, Gufron ini karena batas umurnya itu nanti kemudian berlaku, dia tidak bisa karena dia belum 40 tahun itu belum bisa seperti itu untuk sampai 50 tahun seperti itu. Ya dari 40 kan diubah menjadi 50 tahun. Yang kedua, kalau tahun lalu KPK baru terpilih, ya, bisa saja di antara 5 orang itu ada 1-2 orang yang gila yang masuk. Maka kasus Gibran, kasus Kaisang, dan lain-lain itu bisa diangkat. Itu problem. Karena itulah maka kemudian skenario itu kan luar biasa kan. Kan di sana ada ipar jadi ketua MK. Ya. Nah, jadi ketika Gufron majukan, ya udah langsung diokein. Diokekan kan. Diokekan seperti itu. Sehingga kemudian 2017
24 sekarang ini. 24, ya. Nah, lantas kemudian ada yang mengatakan, nanti kalau Prabowo sudah dilantik, dia bisa kemudian keluarkan yang tadi disebut oleh Bang Nasir bahwa di ADRT Gerindra itu kan Undang-Undang 45 yang asli. Saya bilang sama teman-teman nggak bisa. Kenapa? Karena Prabowo itu punya 2 kasus. Kalau KPK dulu, Ya. ada saya, Prabowo sudah ditangkap, sudah diproses. Apa itu, Bang? Pesawat terbang Oke. dan Food estate. Food estate. Oh, food estate. Ya. Jadi pesawat terbang itu setelah reaksi masyarakat kan dibatalkan. Ya. Tapi sudah bayar fee dan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sudah masuk percobaan. Oh. Kalau sudah percobaan diproses. Diproses meskipun hukumannya tidak seberat hukuman kalau sudah percobaan. Itu satu. Itu akan digunakan oleh Jokowi sebagai alat pengendali. Yang kedua, food estate. Dibentuk yayasan. Yayasan itu partai punya. Nah, kemudian laksanakan seperti itu. Selain mengorbankan sekian banyak lahan dan kemudian anggaran apa segala macam. Tapi persoalannya adalah soal APBN itu yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Saya mau jujur katakan bahwa termasuk saya underestimate terhadap Jokowi. Underestimate Ya, ya? saya anggap Jokowi itu bodoh. Ternyata tidak. Jokowi itu licik. Super licik. Jadi dia menyandra semua orang seperti itu. Ada di grup WA itu dari Papua Barat mengkritik saya mengatakan bahwa saya itu menganggap Sri Mulyani itu bohong. Ketika disebutkan 8.000 sekian triliun utang kita, sementara Jepang, Korea macam-macam sampai ratusan persen dari PDB. Saya katakan bahwa kebohongan publik yang dilakukan oleh Sri Mulyani itu, yang dia sampaikan 8.000 sekian, itu APBN, utang APBN. Tapi ada utang yang non APBN, BUMN, kemudian bayar gaji pensiunan TNI Polri dan ASN, yang itu total 20.000 kan triliun. Itu kan disampaikan oleh komisi anggaran di DPR sendiri seperti itu. Satu. Yang kedua, negara-negara yang mengatakan lebih 100%, Jepang, apa segala macam itu mereka jujur. Yang disampaikan itu semua utang APBN dan non APBN. Yang ketiga, mereka itu negara kreditor. Jepang, Singapura, Amerika, negara kreditor. Nah, kita debitor. Yang keempat, mereka itu berutang kepada rakyatnya. Kalau kita tidak, bukan berutang kepada rakyat, berutang kepada luar negeri, seperti itu. Nah, sehingga Sri Mulyani itu kan punya kasus. Oke, kasus apa itu? Bank Senturi dia terlibat. Beliau tahu itu. Waktu SBY kan. Maka kemudian kabur ke sana, ditampung oleh bosnya di sana, di World Bank. Lantas ketika Jokowi jadi presiden, minta, dia beri syarat kan. Saya bersedia, tapi syaratnya kasus dia tidak diungkap lagi, dibongkar lagi. Sehingga begitu, maka Suryamani juga disandra oleh Jokowi seperti itu. Jadi soal sandra menyandra seperti itu, sehingga kemudian teman-teman memajukan hak angket. Saya bilang itu bagus, hak angket tidak terikat dengan soal pemilu. Tapi siapa yang mau ajukan hak angket? Karena kalau hak angket itu kan kebijakan presiden dan menteri dan seterusnya. Nah, di situ saya setuju dengan HRS. Kata HRS, kita nonton saja setan dan setan berantem. Ya, kan setannya selama ini kan PDIP kan, bengkeroknya PDIP, Menteri Hukum dan HAM-nya yang kemudian undang-undang KPK dianut segala macam seperti itu. Nah, terus hanya kemudian kasus sekarang kemudian seakan-akan itu mau jadi pahlawan. Nah, sehingga begitu maka Megawati tidak bisa, karena Megawati punya 2 kasus. Apa itu, Pak? BLBI dengan Harun Masiku. Iya, Harun Masiku ya. Itu. Entah kemana orangnya. Harun Masiku itu siapa? Kita nggak kenal. Bandingkan dengan Nazarudin. Nazarudin itu bendahara partai berkuasa. Anggota DPR Komisi 3 dan dia populer. Harun Masiku siapa? Kita nggak kenal. Sedangkan si Nazarudin hanya 4 bulan. Saya ingat waktu sekitar 4 bulan saja. Kami tangkap di Kolombia. Di luar negeri ya. Kenapa? Karena SBY waktu itu mempunyai komitmen. Sehingga memerintahkan Kapolri
untuk membantu KPK ditangkap. Si ini Harun Masiku siapa? Nah, karena apa? Presiden memang tidak punya komitmen untuk itu. Nah, di samping ya karena dia masih waktu itu betul-betul menjadi petugas partai, sehingga dia seperti itu. Untuk menunggu nanti 2024 ini seperti itu. Nah, sehingga begitu maka Harun Masiku tidak diproses. Nah, sekarang ketika Firly itu menetapkan dalam konteks Menteri Pertanian ini, SYL, itu tidak ditetapkan tersangka, tapi sudah dalam tersandra. Lantas kemudian tahun lalu itu si Firly ini pergi ke Korea atau saya lupa satu negara, ke luar negeri. Begitu keluar, teman-temannya itu tetapkan tersangka. Si SYL ini. Jadi dia kembali ke labakan. Akhirnya kemudian SYL bongkar kan? Iya. Bongkar. Jadi saling menyandera. Nah, si Karyoto ini itu mantan Deputi Penindakan KPK, anak buahnya Firly. Dia dipaksa untuk harus menetapkan Anies sebagai tersangka. Pengalaman saya 8 tahun di KPK, tidak ada gelar perkara yang melebihi Kalimantan Timur. Tapi tidak sampai 10 kali. Ini Anies 19 kali. Nah, Karyoto ini tahu dalam SOP dan Kode Etik KPK, dalam Kode Etik 1 yang terstate itu, saya hafal, pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ketua perintah dia punya deputi, tapi deputi tahu bahwa ini bertentangan. Sebab untuk membuktikan itu minimalkan 2 alat bukti, Anies. Merugikan keuangan negara dan melanggar ketentuan tertentu. Nah, pertama kali saya anggap Anies kena, karena tidak masuk dalam APBD. Tapi setelah saya selidiki, ada dalam APD perubahan. Berarti tidak melanggar ketentuan. Yang kedua, audit BPK itu tidak ada kerugian keuangan. Nah, akhirnya setelah 19 kali dipecat. Tapi kemudian si Kapolri ini karena non-muslim, dia mau narik simpati daripada mayoritas umat Islam. Maka kemudian diangkat jadi Kapolda. Maka Karyoto kemudian memproses si Firly seperti itu. Tapi kenapa sampai sekarang masih begitu? Karena Karyoto juga tersandra. Kenapa kalau tersandra? Karena Karyoto ini pernah jadi Polda di Jogja. Dan punya kasus. Sehingga itu kan saling menyandra. Di dalam grup alumni KPK saya katakan, dorong saja Kejaksaan Agung, biarlah Kejaksaan Agung yang proses, sehingga kemudian Polda terlepas seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka hemat saya kembali kepada rakyat. Kembali kepada rakyat. Tapi itu problem. Ya, begitu selesai kampanye, kemudian mau pilpres setelah itu sehari, teman saya dari Malaysia telepon saya. Pak Abdullah, 50% penduduk Indonesia itu miskin. 50% penduduk Indonesia itu pendidikan rendah. Jadi begitu Prabowo mengatakan makan gratis, senang semua. Gembira. Langsung menyambut semua. Gembira semua. Jadi 58% itu memang faktual. Faktual. Pertanyaan adalah bagaimana bisa 50%? Nah, itulah yang kemudian proses bansos dan lain-lain seperti itu. Saya beritahu sama teman-teman tim hukum 01, kalau ke MK itu Anda menyerahkan leher Anda seperti itu. Karena itu dalam program yang tadi Pak Sunus katakan itu, ketika 99/2002, Undang-Undang Dasar itu kan bukan amandemen. Amandemen itu kan 1 pasal. Ini kan dihabisin. Dihabisin. Maka kemudian ada KPK, ada MK, ada bla 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 itu. Nah, MK itu undang-undang dia 9 orang, 3 presiden, 3 DPR, 3 MA. Katakan MA sebagai wakil Tuhan di dunia. Maka posisinya tetap 63. Sebab tidak mungkin presiden dengan DPR itu bertentangan karena koalisi itu. Jadi tetap 63 seperti itu. Nah, sehingga akhirnya saling menyandera itu kan ketua MK yang sekarang itu kan dia yang menolak ketentuan 40 tahun menjadi itu, kan dia yang menolak. Terus kenapa sekarang? Karena tersandra juga kan. Ketika diangkat kasus Belbei, seperti itu. Nah, akhirnya 53 seperti itu. Saya kira kembali kepada rakyat, bagaimana rakyat menggunakan kewenangan haknya.
Tapi itulah saya tidak tahu apakah bisa atau tidak. Ya kita lihat prosesnya selanjutnya. Iya. Saya kira itu. Iya, kalau kita lihat dan cermati dari apa yang diterangkan Pak Abdullah tadi kan kita seperti muter-muter aja, proses-prosesnya itu pada pokoknya adalah saling menyandra tadi. Nah, mungkinkah itu bisa diurai Pak Abdullah? Kerumitan-kerumitan soal, bahkan tadi disebutkan Pak Prabowo, ada Gibran juga di sana yang nanti akan jadi capres dan yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai capres dan cawapres yang sebenarnya ada kasus juga. Nah, ini mengurainya ini mau dari mana nih Pak Abdullah? Saya sambil bercanda beritahu sama teman-teman, dengan Prabowo menang ini, maka hakikatnya Jokowi presiden sampai 2045. Allahu Akbar. Analisisnya gimana tuh? Ya, analisa saya sederhana kan. Tadi saya sudah katakan Prabowo nggak bisa menyatakan diri bisa lepas, dikendalikan oleh Jokowi seperti itu. Kemudian kita lihat bahwa DKI itu akan diurus oleh wakil presiden, ya kan? Wakil presiden. Sementara IKN sudah ke sana. Nah, IKN itu kan proyek bisnis kan? Ya. Proyek bisnis. Kemudian nanti Jakarta juga proyek bisnis, jadi dibuat seperti Washington dan New York. Washington ibu kota negara, New York kota bisnis. Ya. Jadi Jakarta ini jadi kota bisnis seperti Beijing begitu. Nah, siapa yang akan kuasai? Ya mereka kan. Seperti itu. Karena itu maka kalau misalnya pilkada DKI ini Ahok maju, Ya. nah, itu kan problem kan, mereka akan bisnis. Karena itu saya katakan kita daulat beliau ini yang maju pilkada DKI. Sebab saya bukan tidak setuju Anies, tapi satu pernyataan yang saya setuju adalah bahwa tingkat nasional saja kita dikebulin, apalagi cuma DKI seperti itu kan. Kalau Anies mau maju lagi seperti itu. Yang kedua bahwa ini Anies seakan-akan nanti seperti mau cari jabatan aja segala macam. Karena itu harus kita cari toko baru. Ya. Nah, toko baru. Problem kita kan problem ekonomi. Beliau kan pakar ekonomi. Jadi untuk menyelesaikan itu, coba Anda perhatikan di dalam Al-Quran itu puluhan sampai ratusan ayat. Alladzina amanu amilus soleha. Ya. Vertikal, horizontal. Oke. Bagaimana aplikasi bentuknya? Lihat ratusan ayat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi vertikal itu intinya sholat, horizontal itu adalah ekonomi. Zakat. Karena itu maka sebelum teman-teman sahabat-sahabat minta diperangi orang-orang Quraisy yang mengganggu para sahabat-sahabat itu untuk diperangi, Nabi larang kan? Nabi perintahkan buka pasar. Buka pasar. Nah, oleh karena itu maka para ustadz, para kiai, para ustadz itu jarang membicarakan soal bahwa ekonomi, bahwa pasar itu satu sunnah Nabi yang menentukan keberhasilan di Perang Badar seperti itu. Infrastrukturnya itu tercipta baru kemudian 313 orang itu datang ke Badar dengan niat syahid. Ketika niat syahid, maka Allah turunkan malaikat sehingga seperti itu. Jadi oleh karena itu 2 tahun lalu saya sudah beritahu HRS, saya safari dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Saya minta 500.000 saja. 2 tahun lalu waktu 212. Saya akan pimpin langsung masuk istana. Apa yang terjadi? Cuma diatin. Artinya bahwa saya lihat memang umat belum siap untuk itu. Yang 7 juta di apa? Yang pertama waktu itu. Nah, ya. itu kemana kan seperti itu? Nah, Yahudi itu kan takut cuma 2 hal dari umat Islam. Pertama salat subuhnya seperti salat Jumat, kedua blokade ekonomi. Pemilu 97 kan Golkar 80% ya. Terbesar di dunia kan. Tapi karena ekonomi mengalami kebablasan, jatuh. Jadi oleh karena itu maka untuk menjatuhkan rezim ini, dan ini sudah disampaikan beberapa tahun lalu MPUI, pertama jangan belanja ke mall, ke supermarket, ke Indomaret, Alfamart. Belanja saja di pasar tradisional. Kan di sana ada pribumi, ada sana. Yang kedua, duit simpanan itu dikonversi ke logam mulia, emas atau perak, kemudian simpan di safety box, disewa di bank syariah, simpan di situ. Sebab kalau misalnya dikonversi begitu, uang di bank nggak ada kan? Nah, itu, dan itu Yahudi takut seperti itu. Baru ketiga, jangan merokok. Karena dihitung itu 1 hari 3, sekian triliun. Dari rokok itu. Dari rokok.
seperti itu. Sementara data-data Kementerian Kesehatan 1 tahun sekian triliun untuk mengobati orang akibat daripada rokok seperti itu. Nah, Sempurna itu kan punya 9 naga kan. Dia punya sekian ribu hektar lahan karena rokok. Coba kalau itu yang punya rokok kan orang Yahudi. Tapi coba cek deh, ada orang Yahudi merokok enggak? Enggak ada kan. Ditanya kenapa kalian buat rokok enggak berokok? Dia bilang kami buat rokok ini buat orang yang tidak pandai membaca. Kan di rokok itu ada kan tertulis kan, rokok mengakibat bla 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 bla. Jadi akhirnya blokade ekonomi. Tapi kita harus punya solusi yang seperti disebutkan Pak Insanusi. Solusinya di bidang ekonomi itu gimana? Sehingga kemudian ketika basis ekonomi, sumber daya alam kita lola, sumber daya manusia kita lola, kemudian infrastrukturnya kembali ke tempat. Nah, asli saya setuju, tapi harus dengan mekanisme seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Abdullah Hehamahua. Saya pikir tadi cukup panjang sekali dari KPK, sejarah KPK di awal sampai carut marutnya sekarang pada prinsipnya saling menyandra. Dan memang penting perlu kita sadari bersama bahwa ekonomi keumatan itu saat ini menjadi sangat penting sekali, karena disitulah kemudian kemarin menurut Pak Abdullah tadi ya, diantaranya 50% masyarakat Indonesia miskin, dan untuk itu maka kampanyenya adalah soal makan siang, makan gratis. Nah, untuk itu maka saya beralih ke Bang Ihsanuddin Nursi, dan saya minta beliau kalau menjelaskan biasanya dari hal-hal yang sifatnya filosofis dan ideologis nih. Dan saya pikir kita minta untuk menguraikan ya. Banyak hal sebenarnya Bang Ihsanuddin Nursi. Kemarin dalam wawancaranya Bang Refli Harun dengan Bambang Wijoyanto, itu kan menyampaikan bahwa harusnya DPR itu menjadi oposisi, tapi sekarang ini seringkali justru DPR ini menjadi dalam tanda kutip ya sebagai stempel saja. Dan tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh Pak Abdullah Hehamahua bahwa dulu memang DPR ini sebagian besar adalah pengusaha, dan ini jadi problem yang sangat besar karena dari situlah kemudian mendorong oligarki akan terus berkuasa, bahkan tadi sampai 2045 menurut Pak Abdullah Hehamahua akan tetap Jokowi sebenarnya sebagai pemimpin. Nah, untuk itu saya kami minta Bang Ihsanuddin Nursi untuk mempreteli lah sistem-sistem yang rusak ini, baik dari sisi ekonomi maupun politik nih Bang Ihsanuddin Nursi, sehingga kemudian kita punya gambaran yang jelas tentang Indonesia kita ini seharusnya seperti apa menurut perspektif Bang Ihsanuddin Nursi. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan ambil perspektif ekonomi politik dengan indikator-indikatornya. Gitu. Ya. Kita ambil dulu kondisi makro ya. Kalau kita lihat kondisi makro, maka yang pertama kita lihat nilai tukar. Ya. Nilai tukar itu bagian apa yang disebut dengan risiko pasar. Risiko pasar terdiri atas 2, nilai tukar dan suku bunga. Nah, nilai tukar dan suku bunga ini dalam ilmu ekonomi makro barat, dia bersaudara kandung dengan inflasi. Oke. Jadi kalau barat menyatakan inflasi tinggi, maka dia pasti akan terkena ke nilai tukar. Kalau dia terkena nilai tukar, pasti terkena ke suku bunga. Jadi cara ngelihatnya segitiga. Nilai tukar, suku bunga, inflasi. Tidak mungkin suku bunga berdiri sendiri tanpa melihat nilai tukar. Tidak mungkin nilai tukar berdiri sendiri tanpa melihat inflasi. Selalu begitu. Iya. Kajian saya, dia bentuknya segitiga sama sisi. Dia berputar. Satu saat yang dimainkan adalah inflasi. Dalam 2 tahun ini ketika Federal Reserve sudah menerapkan tingkat suku bunga tinggi untuk merespon inflasi tinggi dari 2023 hingga sekarang, itu berarti Federal Reserve sedang memainkan nilai tukar. Oke. Itu berarti Federal Reserve sedang memainkan suku bunga.
Nah, karenanya Federal Reserve sekarang menerapkan suku bunga tinggi 5,25, 5,5. Itu untuk menjawab inflasi tinggi. Maka menguatlah dolar. Nah, ketika dolar itu menguat, dia terkena terhadap siapa saja yang menggunakan dolar sebagai sebagai cadangan devisanya, satu. Yang kedua, sebagai transaksi perdagangan internasionalnya, sebagai payment sistemnya. Payment system itu misalnya Anda masuk ke payment system antara Indonesia sama katakan sama Barat gitu. Itu payment sistemnya SWIFT. SWIFT itu basisnya dolar. Tapi kalau pakai Cina sekarang enggak, karena Cina sudah punya payment system sendiri. Kalau ke Rusia enggak, karena Rusia sudah punya payment system sendiri. Nah, tadi satu soal cadangan devisa, dua soal transaksi internasional, tiga soal payment system, sistem pembayaran. Keempat soal hitungan-hitungan dalam transaksi utang piutang. Misalnya kalau Anda berutang ke IMF, walaupun IMF punya special driving rights mata uangnya, tapi nanti tetap akan dikonversi ke dolar. Itu yang disebut dengan multilateral transaction, itu bermata uang US dollar. Obligasi juga sama. Obligasi korporasi itu juga statusnya juga mata uang US dollar. Nah, itu terindikasi bahwa dolar masih tetap menguasai. Nah, sampai pada level ini analisisnya menjadi sesungguhnya Amerika dengan menggunakan suku bunga tinggi dan inflasi tinggi sehingga berdampak pada nilai tukar sedang menyerang seluruh dunia. Ini yang disebut bagian dari apa yang disebut dengan currency war. Perang nilai tukar. Nah, orang tadinya hanya melihat fluktuasi nilai tukar sebagai currency war untuk yang namanya international trade, perdagangan internasional. Padahal ketika dimainkan yang namanya nilai tukar, currency war itu dalam bahasa akademiknya adalah competitive devaluation. Devaluasi yang bersaing satu sama lain untuk memenangkan harga pasar, disebabkan harganya lebih murah sehingga dia menang harga pasar. Padahal dia statusnya ganda. Jadi currency war itu statusnya ganda. Ketika Anda gagal dalam pertarungan dagang, seperti Amerika tetap kalah terhadap Cina dalam dagang, maka Amerika memainkan nilai tukarnya lewat inflasi tinggi. Saya ingin mengatakan begini, kesadaran orang Indonesia rata-rata, terutama ekonom Indonesia, hanya dalam cara berpikir mainstream, seolah-olah itu hal yang wajar, karena Amerika sedang menghadapi masalah. Masalahnya Cina tadi. Masalah kalah perang dagang, maka dia gunakan currency war. Asal Anda tahu, currency war ini sudah terjadi sejak 2008. Sejurus setelah yang namanya Amerika kalah perang dagang. Nah, orang bilangnya global financial crisis. Nah, global financial crisis itu berlanjut hingga sekarang. Karena memang Amerika dalam posisi bersaing untuk 5 hal. Untuk yang namanya teknologi informasi komunikasi. Untuk itu kalau sudah teknologi informasi dari sumber daya sampai ke posisi peralatan. Dari kabel laut, optik sampai satelit. Dari peralatan yang namanya aplikasi Android sampai kepada yang lain. Sampai kepada perang semikonduktor. Itu yang saya bilang tadi, perangnya perang nilai dagang, perang nilai tukar, perang ICT. 3 dia sekaligus. ICT tadi, Information Communication Technology. Komponennya begitu. Nah, di satelit lebih gila lagi. Satelit karena bicara soal kecanggihan, footprintnya kemana, dengan kekuatan kayak apa. Nah, Amerika dengan menyetujui kemarin Elon Musk munculkan Starlink, itu kelihatan pertarungannya makin tajam di posisi perang ICT. Nah, Indonesia mengizinkan Starlink beroperasi secara komersial. Gitu ya. Nah, dari sana yang kelibat menjadi, kalau kita secara struktural, itu berarti sedang terjadi perang ekonomi secara total. Tetapi ini pun masih belum bisa mengalahkan yang namanya Cina. Karena begitu Cina dilarang menggunakan Android, Cina pakai yang lain. Cina begitu dilarang menggunakan yang namanya Huawei, Cina pakai yang lain. Cina begitu larang yang namanya semikonduktor pakai yang lain. Cina begitu dilarang lagi terus aja gitu. Bahkan ketika TikTok-nya dilarang, Cina masih tetap eksis gitu. Apa poinnya? Poinnya adalah Cina punya daya tahan atas peperangan, dagang, nilai tukar, gitu ya, currency war, ICT, lanjut perang sistem ekonomi. Nah, begitu masuk perang sistem ekonomi kelihatan. Di kawasan ASEAN, misalnya kawasan Asia Tenggara, Cina menggunakan Regional Comprehensive Economic Partnership. Barat menggunakan Indo-Pacific Economic Forum. Saling bertarung gak karu-karuan.
Nah, ini juga nampak ke dalam posisi tadi di payment system. Di satu sisi menggunakan SWIFT, tapi di sisi lain juga menggunakan bilateral swap, local currency transaction namanya, antara para pihak. Apa dampaknya? Dampak isu dedolarisasi yang muncul sejak 2015, yang kemudian disahuti oleh BRICS kemarin pada November 2023 di Johannesburg, sebenarnya tergambar bahwa Amerika tetap bertahan dengan dolarnya. Ini perang internasionalnya. Amerika tetap bertahan dengan dolarnya sebagai senjata untuk menekan negara manapun. Ulang, untuk menekan negara manapun, andai kata negara itu tidak mengikuti kehendaknya. Nah, pada Arab Spring yang terkena pertama siapa? Mesir. Jatuh Hosni Mubarak. Berikutnya terkena Gaddafi. Dan seterusnya terkena Syria, terkena lain-lain. Itu semuanya ada asal muasalnya inflasi. Inflasi itu nilai tukar. Inflasi nilai tukar itu bunga. Sama seperti sekarang. Amerika sedang menyebarluaskan penyakit dengan inflasi tinggi. Amerika sedang menyebarluaskan penyakit dengan suku bunga tinggi. Amerika sedang menyebarluaskan penyakit dengan indeks dolar tinggi. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa kita terkena? Karena kita tidak punya daya tahan cukup. Karena apa yang menyebabkan daya tahan kita tidak cukup? Karena nilai tukar kita di pasar bebaskan. Berdasarkan Undang-Undang 2499. Lalu lintas devisa bebas, nilai tukar mengambang bebas. Kenapa terkena kayak gitu? Terkena BI yang menetapkan dengan model bahwa dia sebagai lembaga independen yang menetapkan sistem devisa begitu dan menjalankan gitu. Bermula dari permainan persepsi atas uang dengan persepsi dari peredaran uang tadi dengan suku bunganya gitu, dan berlanjut. Artinya secara moneter kita lemah. Itu yang saya bilang fundamental makro kita lemah. Nah, fundamental makro itu lemah juga nampak pada yang namanya APBN. Nah, nampak di APBN itu di mana? Dilihat dari defisit APBN terhadap PDB. Yang kedua dilihat dari keseimbangan primer. Apa itu keseimbangan primer? Penerimaan negara cukup nggak untuk bayar utang? Nah, menarik nih. Sampai di sini kita ngambil indikator apakah Indonesia memang akan krisis apa enggak. Kalau kita ngambil keseimbangan primer, data saya menyebutkan sejak 2012 hingga 2022 negatif. Tapi apa yang terjadi di 2023? Positif. Dan positifnya nggak tanggung-tanggung. Positifnya 228 triliun keseimbangan primer. Apa artinya? Negara mempunyai penerimaan lebih untuk membayar hutang dan bunga. Kalau sebelum-sebelumnya kurang, ini lebih, ini 2023. Di April ini, April 2024 ini, keseimbangan primer positif itu mencapai 122,1 triliun. Artinya, Joko Widodo di akhir-akhir masa jabatannya berhasil mengatasi keseimbangan primer dari negatif menjadi positif. Ini angka konkret. Tetapi dengan korban nilai tukar. Gimana tuh, Bang? Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Itu artinya sudah terjadi pergeseran dari pinjaman luar negeri yang begitu banyak ke dalam pinjaman obligasi dalam bentuk IDR, dalam bentuk Indonesian dollar rupiah, dalam bentuk rupiah. Sudah bergeser dia dari pinjaman dolar ke dolar rupiah. Satu. Yang kedua, kalau dilihat dari transaksi dari neraca pembayaran Indonesia, neraca perdagangan memang surplus. Trade balance sheet namanya, gitu, trade account, trade balance sheet, itu memang positif. Tapi dua tetap negatif. Apa itu? Neraca modal, gitu ya, neraca modal dan finansial negatif. Neraca pembayaran tetap negatif. Apa dampaknya dengan nilai tukar jatuh? Dampaknya cadangan devisa turun selama 3 bulan terakhir ini. Nggak tanggung-tanggung turunnya. 6 miliar US dollar. Apa poinnya? Ini menarik. Data ini tidak muncul ke permukaan dan tidak pernah dianalisis oleh banyak pihak. Di satu sisi, saya ulang ya. Di satu sisi, cadangan devisa menurun 6 miliar US dollar. Tapi di sisi lain, keseimbangan primer positif. Apa tuh artinya? Ini makro nih. Kita bicara belum makro. Artinya sesungguhnya alokasi APBN tidak efektif. Satu. Yang kedua, perbankan yang tingkat masalahnya. Ini perbankan juga bagus nih indikatornya. Kredit bermasalahnya cuma 2,7. Dana pihak ketiganya bagus, kreditnya bagus, semua indikatornya bagus, ROA-nya bagus, return on asetnya bagus gitu pertumbuhannya. Apa artinya? Artinya perbankan tidak berhasil menginjeksikan likuiditas
ke masyarakat kelas bawah yang sedang membutuhkan, tapi memang menginjeksikan ke kelas atas. Maka muncullah angka Gini rasio. Gitu loh. Sri Mulyani boleh bilang angka pengangguran menurun. Betul. Betul. Anda tahu berapa sekarang debt income per kapita? 75 juta. Tepatnya 4.200 US dollar. Tepatnya. Tapi kalau dirupiahkan menjadi sekitar 75 juta. Tapi dia tidak melihat debt per kapita, utang per kapita di satu sisi. Ya. Tapi di sisi lain juga kita mesti ngelihat sekarang. Perbankannya sukses nggak menyalurkan dana untuk masyarakat? Sukses. Untuk siapa? Untuk masyarakat atas, tidak untuk masyarakat bawah, gitu loh. Dampaknya menjadi angka Gini rasio yang 0,382, 0,384 itu diragukan. Karena masyarakat bawah tetap permasalahan. Apa indikatornya? Dua. Pinjol bagi ibu-ibu, pinjol bagi masyarakat, pinjol bagi mahasiswa, pinjol bagi guru itu tinggi. Padahal alokasi anggarannya sudah 20%. Itu tadi bukti. Alokasi anggaran tidak tepat. Itu indikatornya. Apalagi dampaknya? Bansos nggak benar. Apalagi dampaknya? Indikatornya. Perlinsos, perlindungan sosial nggak benar. Apalagi dampaknya? Itu pembangunan infrastruktur nggak beres. Apa indikatornya? 18 bandara internasional dicabut posisi internasionalnya. Jalan tol dijual. Artinya apa? Masyarakat hanya terkena beban untuk pembayaran. Nah, itu tetap dipenuhi lewat yang namanya PPN yang naik terus. Apalagi dinaikin. Nanti 12%. Gitu loh, ngambil indikator-indikatornya. Artinya saya ingin menyampaikan, ada angka-angka yang tidak dilihat tapi sesungguhnya menggambarkan problematik yang tidak selesai. Nah, maka pertanyaan sebenarnya begini, jadi apa kalau gitu yang kita maksud dengan krisis apa? Nah, kalau pakai indikator, krisis itu adalah pertumbuhan ekonomi menurun dalam 2 semester berturut-turut. Resesi, apa itu resesi? Resesi adalah pertumbuhan ekonomi menurun dalam 2 kuartal berturut-turut. Nah, kalau saya menyebutnya sekarang Indonesia krisis itu disebabkan apa? Disebabkan oleh 3 tadi. Pertama, nilai tukar, suku bunga, inflasi. Perhatikan, tesis nilai tukar, suku bunga, inflasi ini berhubungan dengan komoditas. Sekarang pertanyaan, komoditas apa yang paling terkena? Energi, pangan, dan di sini energi, pangan, dan komoditas strategis lainnya. Sekarang saya tanya, harga minyak fluktuatif di Indonesia? Fluktuatif. Harga pangan gimana? Naik nggak? Naik. Harga energi lain, harga lain naik nggak? Naik. Itu artinya Indonesia ngalamin krisis. Jadi per definisi tentang krisis adalah 2 semester pertumbuhan terus-menerus menurun atau resesi 2 kuartal terus-menerus menurun tidak sahih. Karena mereka tidak menarik relasi nilai tukar, suku bunga, inflasi dengan komoditas. That's why saya menyebut fundamental makro Indonesia terus-menerus rapuh. Gitu ya, yang berdampak pada walaupun pengangguran menurun, kemiskinan menurun, tapi pasti kesenjangan naik. Itu pasti begitu. Itu indikatornya itu begitu. Oke, itu satu gambaran gitu yang kita lihat. Ini saya bisa kasih angka. Yang pasti saya ngambil analisis ada 25 indikator. Saya urut 25 indikator itu dan kelihatan nampak di situ. Yang jadi masalah berikutnya adalah ketika kita lihat dalam posisi daya beli. Daya beli. Tadi kita sudah bilang, siapa sebenarnya yang terpukul daya belinya dengan kondisi nilai tukar jatuh, suku bunga tinggi, gitu ya, kan BI juga naikin BI rate. Kan ketika nilai tukar jatuh, BI melakukan 4 tindakan. BI menerbitkan sertifikat Bank Indonesia dengan suku bunga naik, atau BI naikin giro wajib minimum, gitu ya. Posisi begitu, atau BI melakukan intervensi pasar, gitu ya posisinya, atau terakhir BI melakukan persuasi, 4 tindakan. Ini kebijakan moneter. Nanti akan berhadapan dengan kebijakan fiskal. Fiskalnya mestinya ngegerojokin duit, tapi digerojokin duit bukan untuk orang kaya mestinya, untuk orang yang namanya kelas menengah bawah. Betul. Dalam mereka memenuhi kebutuhan hidup, tapi itu pun bukan dalam bentuk BLT, bukan dalam bentuk bansos, mestinya dalam bentuk yang namanya pekerjaan, sehingga bergeser dia dari belanja sosial menjadi belanja modal. Nah, itu tidak ditempuh. Nah, itu kesalahan-kesalahannya seperti itu. Jadi tidak terjawablah yang namanya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Gitu ya. Itu di pasal 27 ayat 2-nya. Sekarang kita pindah. Kalau begitu ceritanya, siapa yang sedang menjawab Indonesia yang terus-menerus dalam kondisi apa yang saya sebut sebagai
disrupsi. Apa yang saya sebut sebagai VUCA, volatile, uncertain, complex, ambigu gitu ya. Mari kita telusuri kata-kata uncertain, ketidakpastian. Sejak Orde Baru, mereka selalu bilang, mendung perekonomian digelantungi ketidakpastian, gitu kan. Kalimat Pak Harto dulu, kalimat mafia Berkeley dulu, yang berada di kawasan Lapangan Banteng, Taman Suropati, dan Air Muncrat, selalu bicaranya begitu gitu. Sekarang ngomongnya begitu nggak? Sama. Ketidakpastian, iklim ketidakpastian, iklim ketidakpastian. Tidak pernah bergeser. Asal Anda tahu, catatan saya bukan catatan dalam hitungan katakan tahun 80. Bahkan catatan saya sejak tahun 64. Kalau saya ikuti sejak 68, maka sesungguhnya yang sedang terjadi adalah sudah 56 tahun. Ulang ya, sudah 56 tahun kondisi perekonomian Indonesia tidak pernah berhasil mengangkat harkat martabat Indonesia. Itu krisis. Itu artinya Anda tidak pernah keluar krisis. Apa indikatornya? Era Soeharto nilai tukar itu cuma begini seperti saya bilang berkali-kali nih. Era Soeharto nih nilai tukar jatuhnya cuma begini. Tapi yang namanya era reformasi begini, nggak karu-karuan. Naik. Ya. Artinya kalau diambil sejak 97, Juli 97, ketika yang namanya Sudrajat Jiwandono dan almarhum temannya Bang Dullah, senior saya juga, ya. Itu dampaknya dari 97 hingga sekarang, berarti sekitar berapa tahun? 27 tahun, itu tidak pernah stabil. Itu sakit. Ketika nilai tukar sakit, sakitlah yang namanya. Disitulah mereka jawab, ini jeleknya jawaban mereka nih, redenominasi. Maka redenominasi menurut kacamata saya adalah bukti kegagalan kebijakan perekonomian. Saya tarik ke atas, bukti kegagalan pemerintah menjalankan amanat konstitusi. Bukan sekedar penyederhanaan nilai tukar. Bukan penyederhanaan angka digital. Kalau penyederhanaan angka digital betul, tapi dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Tahu? Dalam rangka digital currency, sehingga meringankan beban server, beban memori, karena 3 digit hilang. Padahal dia gambaran kegagalan perekonomian. Gitu ya. Oke, sekarang kita pindah. Dari situasi yang kayak gini gitu ya, siapa yang mau menjawab dengan benar? Kebetulan, sejak yang namanya Gerindra hadir, dia selalu menyatakan ingin kembali ke Undang-Undang 45. Bahkan ada kalimat yang menarik di situ. Situasi perekonomian seperti sekarang disebabkan oleh gitu ya, sistem ekonomi kapitalisme, dan karena itu kita perlu kembali ke Pancasila dan ke Undang-Undang Dasar 45. Itu kalimatnya. Itu disebutin dalam kata mukadimah nih, kalimatnya mukadimah anggaran dasarnya. Kalimatnya bukan kata pembukaan. Mukadimah. Keren kan? Mukadimah. Islami Bang. Nah, saya turun ke bawah. Saya dapat pasal 9, 10, 11. 9 bicara visi, 10 bicara misi, 11 bicara tujuan. Menarik nih. Nih, kalau saya bicara tentang anggaran dasar Gerindra 8, 9, 10, 11, maka sesungguhnya Gerindra harus mengembalikan pasal-pasal ekonomi konstitusi secara tegak dan dituangkan dalam kebijakan APBN secara benar. Itu kalau mulut Anda bisa saya pegang. Kalau memenuhi janji-janji. Kalau mulut Anda bisa saya pegang. Anda bisa nggak mulut Anda saya pegang? Nah, itu dulu persoalannya. Itu dulu persoalannya. Itu Gerindra ya itu ya. Nah, sekarang udah berkuasa. Itu makanya. Kalau kita kan baru omong-omong wajar ya. Jadi, nah begini Ahmad, maksud saya. Kalau saya mengambil teori yang saya bangun. Jadi kan kalau ada orang bicara tentang ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, ekonomi konstitusi, tidak ada teorinya. Saya siap berdiskusi. Karena itu disertasi saya. Dan saya sudah ngebangun bisnis modelnya. Orang mungkin cuma sekedar ngebangun konsepsi dan teori. Saya enggak, saya sudah sampai pada bisnis modelnya. Saya terusin sedikit, bahkan saya punya neracanya. Kalau diadopsi tinggal plug. Tinggal plug aja ya. Ini ada bisnis modelnya nih, dan saya sudah jalanin. Ini ada neracanya nih. Kenapa neraca penting? Karena ketika Anda menggunakan neraca barat, Anda tidak lebih tidak kurang ikuti modal barat. Disitulah barat menjajah. Disitulah barat menghegemoni. Sementara Indonesia menerapkannya dengan undang-undang International Financial Report System, IFRS. Itu dianjurkan oleh Bank Dunia. Apa poinnya? Bank Dunia mendikte sistem keuangan sampai pada level mikro pun dengan hegemoni mereka. Gitu loh. Maka
ini kesempatan bagi Gerindra untuk membuktikan bahwa mereka konsisten dengan anggaran dasarnya. Ini kesempatan. Ini kesempatan bagi Gerindra untuk menunjukkan, maaf ya, di sini bukan sekedar jantan nih. Kalau jantan kan cuma bahwa dia adalah petarung, bahwa dia adalah Macan Asia, bahwa dia adalah Danjan Kopassus yang berjuang menegakkan Pancasila dan patriot sejati. Begitu melihatnya. Iya dong. Kalau mau ngeliat kayak gitu begitu ngambilnya. Kalau ini bukan sekedar itu, saya ingin mengatakan kalau kita 10 tahun kemarin digelar menyaksikan pagelaran ketidaksesuaian ucapan dengan tindakan, maka kali ini kita berharap ada kesesuaian tulisan, ucapan dan tindakan. Gitu loh. Ada kesesuaian. Yang ditulis begini nih, maka yang diucapkan begini, maka yang digenahi begini. Nah, di sini saya tidak setuju dengan problem makan siang gratis. Sesuai nggak tuh, Bang? Nah, di Inggris itu jawaban atas kegagalan ekonomi neoliberal memang makan siang gratis. Tapi asal Anda tahu, yang disebut dengan itu kan sama dengan freelance. Ya. Nah, no freelance itu aplikasi dari sistem ekonomi neoliberal. Untuk ngejawabnya itu freelance. Antitesanya lah. Antitesanya. Cuma jawab doang kan, dia. Padahal masuk dari. Padahal kalau kita ngelihat secara benar, freelance itu adalah output. No freelance itu adalah output, keluaran. Ya. Jadi dari sebuah sistem yang diproses, outputnya adalah nggak ada makan siang gratis. Maka dibilang, oke deh, karena di outputnya tidak ada makan siang gratis, kita bikin juga makan siangnya gratis. Ya. Artinya salah jawaban. Karena yang mesti Anda jawab adalah soal sistem. Iya. Artinya Anda mesti jawab input, Anda mesti jawab kebijakan, Anda mesti jawab misi, Anda mesti jawab visi. Gerindra sudah menjawabnya dengan visi, misi, dan tujuannya di anggaran dasarnya pasal 9, 10, dan 11. Kurang apa nih? Dan itu disahkan oleh Menteri Hukumnya Yasona Lawli pada 17 September 2020. Dahsyat kan? Rinci tinggal jalan. Kurang rinci gimana coba? Kurang rinci gimana coba? Iya. Jadi bukan bodoh tapi licik. Jadi artinya saya ingin sampaikan ke para pemirsa sekarang. Jangan sampai lupa ya, Bang ya. Iya, artinya gini. Kalau ada kerisauan masyarakat terhadap Gibran Raka Buming Raka, jawablah kerisauan itu dengan kebijakan bahwa Gerindra, bahwa Prabowo Subianto dengan latar belakangnya sebagai cucu Margono Joyo Hadikusumo, sebagai anak Sumitro Joyo Hadikusumo, sebagai Danjan Kopassus, sekaligus menegaskan melaksanakan anggaran dasarnya. Gitu. Ya. Maka terjawablah krisis. Apa poinnya? Inggris saja per hari ini menolak pandemic treaty. Apa artinya? Inggris tidak ingin didikte oleh kekuatan global untuk negerinya yang sudah teracak-acak oleh pandemi. Ya. Beberapa negara lain juga tidak mau diacak-acak oleh namanya pandemi treaty. Traktat pandemi ini nggak mau. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa pandemi 19 kemarin, COVID-19 sendiri adalah rekayasa. Begitu juga yang namanya disesek adalah rekayasa. Wih, ini kita mau ikut-ikut dengan undang-undang kesehatan yang baru. Kan kacau jadinya. Gitu. Nah, itulah jawaban saya atas krisis, gitu ya, kalau kita mau. Ini ada kesempatan untuk kita jawab. Mari kita jawab kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita masih dapat peluang untuk menjawab. Kita masih dapat peluang untuk menyaksikan sholat subuh dengan enak, matahari terbit di fajar dengan segar, sehingga kita punya pikiran sehat, jiwa kita sehat, dan yang disebut dengan sehat bukan fisik saja. Jangan salah, kenapa saya sebut kesehatan fisik nih? Karena banyak orang khawatir sama kesehatan fisiknya Prabowo Subianto. Kesana ya, Bang? Iya, harusnya dipahami begitu. Artinya kita bilang kesehatan fisik penting, kesehatan pikiran, jiwa juga penting. Begitu, Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi simpulannya maju DKI 1. Jangan menurunkan level, Pak. Jangan menurunkan level. Luar biasa ya. Jadi pemaparannya sangat apa ya, ini yang saya suka dari Bang Ihsanuddin Nursi. Jadi dari tingkat yang tinggi dulu diturunkan sampai ke Pak Prabowo tadi ya pesan-pesannya. Dan saya pikir cukup jelas sesuai dengan anggaran Gerindra tadi disebutkan pasal nomor 9, 10, 11 itu ya. Mohon diperhatikan dan saya pikir ini memang harus diingatkan terus, Bang. Jangan sampai lupa kayak pendahulunya kan sering lupa tuh janji A
ternyata nggak dilakukan, yang dilakukan malah Dan kalau butuh manifesto ekonomi pasal 33, saya sudah punya. Silakan ambil. silakan nih, Gratis. gratis, nggak perlu bayar. Nggak ada embel-embel jadikan aduan. Saya tidak bertransaksi untuk jabatan. Nggak ada pretensi apapun ya. Nggak pretensi apapun. Karena kalimatnya adalah I got my position because my achievement. Dan dilarang bagi setiap pengikut Rasulullah untuk meminta jabatan. Oke. Gitu. Iya, teman-teman sekalian, ini sebenarnya masih sangat banyak yang ingin kita coba diskusikan ya, tapi nampaknya waktu juga terus mengejar kita, kejar-kejaran dengan waktu. Terakhir mungkin Bang Ahmad Khozinuddin, saya minta Bang Ahmad untuk memprediksi lah ya. Dan karena ini kan kita diskusi-diskusi seperti ini ya, anggapannya ada macam-macam nanti. Kadang-kadang ada yang ini dianggap mengkritik pemerintah, kemudian dilaporkan, meskipun undang-undang yang kemarin pasal 14 dan 15 sudah dicabut oleh MK, nanti tahun 2026 ada undang-undang yang sudah disahkan juga. Dan banyak hal-hal yang lain yang saya pikir perlu dibahas untuk kedepannya di era baru, walaupun sebenarnya lama tadi ya, cuma ganti pemimpin, tapi poin yang Bang Ihsanuddin Nursi penting sekali. Nah, kita ingin dengarkan dari perspektif hukumnya Bang Ahmad Khozinuddin ya. Iya. Silakan Bang. Yang pertama saya ingin menegaskan kepada publik, kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada saudara Luhut Binsar Panjaitan, Ya. bahwa dinamika perbedaan pandangan, pendapat, bahkan keyakinan di negara kita itu dijamin oleh konstitusi. Oke. Pasal 28 itu Pasal 9. penting ya. Pasal 28 itu kemerdekaan berserikat, berkumpul dan Iya. menyampaikan pendapat itu dijamin. Ya. Sehingga jangan sampai ada terminologi, definisi atau bahkan minimal diksi yang menyatakan kalau berbeda itu toksik. Saya ingin tegaskan apa yang disampaikan Bang Norsi tadi adalah gizi, bahkan antivirus ya terhadap ekonomi kapitalisme yang hari ini menyusahkan kita. Jadi kalau ada pandangan yang berbeda, jangan halangi, jangan kau taruh di kandidat kau Prabowo, itu nyusahin kita, jangan. Coba diskusikan dulu, bahkan kalau ada pandangan yang berbeda itu potensial untuk kita adopsi. Tadi Bang Ihsan tadi sudah siap nih, tinggal adopsi tindakan plek. Ini justru Rasanya khasanah sudah kekayaan pemikiran bagi negara kita. Sebab boleh jadi ya mitra kita banyak, tapi yang bisa diajak berpikir untuk masa depan kita itu belum tentu semuanya bisa. Ya. Karena itu tidaklah keliru kalau pikiran, pandangan dan pendapat yang baik untuk masa depan kita itu kita bisa ambil dari seluruh elemen anak bangsa, baik yang ada dalam koalisi maupun yang ada dalam oposisi, bahkan yang tidak terlibat baik di koalisi maupun oposisi. Ya. Saya pikir Bang Ihsan, Pak Abdullah ini adalah bagian yang tidak terlibat koalisi maupun oposisi. Ya. Benar-benar menyampaikan pikiran, pandangan dan pendapatnya demi kemaslahatan atau kebaikan negeri ini. Jadi itu yang perlu saya tegaskan. Yang kedua, kepada Pak Prabowo, sebelum saya masuk ke apa yang ingin saya sampaikan, saya meyakini bahwa Gerindra memang dibangun untuk kebajikan bangsa, dan bahkan secara eksplisit itu sudah dituliskan ya pada anggaran dasar yang tentu saja setiap partai politik itu punya visi untuk bisa ya mengaktualisasikan anggaran dasar organisasi atau parpolnya menjadi kebijakan penguasa atau kebijakan negara. Dan hari ini Pak Prabowo sudah sampai fase sebagai penguasa. Sebentar lagi lah, nunggu 20 Oktober gitu. Ya. Artinya tidak seperti kami yang mungkin hanya omong-omong. Jadi bisa mengaktualisasikan dan menerapkan apa yang menjadi cita ideologi Partai Gerindra di anggaran dasarnya menjadi policy atau kebijakan dalam mengelola pemerintahan. Saya kira ini baik sekali. Tinggal memang kita uji. Kalau menyebut nama-nama latar itu tadi saya juga mungkin ikut optimis, tapi begitu melihat sosok yang lain, misalkan Hasim Joyo Hadikusumo, di barisan itu ada 9 naga, ada ya misalnya ya ada grup-grup yang memang membiayai dalam proses Pilpres kemarin. Nah, ini yang kemudian kita minta konsistensi anggaran dasar ini agar bisa diterapkan. Karena dalam perjalanannya saya pikir semua partai politik itu punya cita ideologi yang luar biasa ya, dalam norma ideologi dan apa yang diadopsi dalam anggaran dasarnya. Tetapi tadi lagi-lagi kapitalisme ini memang akhirnya mengendalikan ide, pikiran dan pendapat itu oleh kapital. Ini kekuatan kapital yang mendelivery semua kepentingan-kepentingan itu yang akhirnya tunduk. Sama seperti kemarin ketika kita pemilu, kalau kita bicara elektabilitas dari sisi visi misi, tentu banyak pandangan anak bangsa yang bisa kita pilih. Tetapi karena pemilih itu pada akhirnya
dikunci oleh kekuatan finansial, isi tas gitu. Maka yang menang bukan Pada elektabilitas, ujungnya ya. pada ujungnya adalah isi tas. Iya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah tadi ya, 50% atau tepatnya 58% akhirnya Iya. yang menang adalah yang suka makan siang gratis, itu juga karena ada faktor isi tas. Karena penggelontoran dana Bansos. dalam bentuk bansos yang kemudian disebut oleh politisi sebagai politik gentong babi. Saya pikir bukan politik gentong babi. Ya memang demokrasi seperti itu, isinya babi. Karena nyaris kita tidak bisa hindari bahwa dalam sistem politik yang materialisme, nah ini saya akan masuk ke situ, materialisme itu tentu preferensi politik utama publik itu juga akan pada materi. Sehingga orang tidak pedulilah visi misi seperti apa. Sekarang lu mau kasih gua berapa begitu. Nah kalau lu kasih gua, nah, lu jadi penguasa juga akan melupakan gua. Yang penting hari ini saja apa yang bisa saya peroleh melalui datang ke bilik persegi yang di sana mereka mentransaksikan nasib masa depan bangsa ini selama 5 tahun. Akhirnya pikiran yang materialistis, praktis, pragmatis itu juga yang diadopsi oleh publik, oleh masyarakat kita. Ya. Ya sudahlah, yang ngasih duit yang dipilih. Nah saya masuk kepada isu yang menurut saya penting untuk kita bahas, ini isu kedaulatan. Ya. Kedaulatan dari sisi hukum yang nanti akan kita bisa breakdown kepada kedaulatan-kedaulatan yang lainnya, termasuk kedaulatan ekonomi, kedaulatan finansial, kedaulatan sistem moneter dan seterusnya. Nah, selama ini kan kita selalu membanggakan bahwa negara kita adalah negara yang menjadikan hukum sebagai panglima, maka disebut sebagai negara dengan kedaulatan hukum. Padahal kita harus definisikan apa yang dimaksud dengan kedaulatan hukum. Saya mencoba membuat definisi bahwa kedaulatan hukum itu adalah suatu negara yang menjadikan norma hukum itu benar-benar panglima, di mana norma hukum itu tidak dibentuk oleh lembaga kekuasaan. Tapi kalau norma hukum itu, sepanjang norma hukum itu dibentuk oleh lembaga kekuasaan, maka sebenarnya tidak ada negara hukum. Yang ada adalah negara kekuasaan. Dan praktik dalam sistem demokrasi, norma hukum itu dibentuk oleh lembaga kekuasaan. Ada yang oleh lembaga legislatifnya, maka muncul undang-undang. Ada yang lembaga legislatif terbatas melalui lembaga eksekutif, misalkan Perpu. Perpu juga berfungsi sebagai undang-undang. Betul. Ada juga melalui aturan turunan yang dikuasai oleh legislatif, oleh eksekutif, misalkan PP, Permen, dan seterusnya. Semua norma ini ditelurkan atau dikeluarkan oleh otoritas politik. Maka tidak ada aturan yang keluar dari otoritas politik kecuali ada kepentingan politik. Tinggal dia menimbang apakah kepentingan politik bangsa yang akan jadi faktor dominan atau yang determinan adalah politik kepentingan. Tapi selalu norma itu dibuat secara umum seolah-olah untuk kepentingan rakyat, tetapi yang paling penting dan krusial itu selalu digunakan untuk kepentingan politik. Penguasa dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Makanya kemarin Bang, kita bisa paham kenapa PIK 2 punyanya Aguan diangkat menjadi PSN. Iya. Benar. Nggak ada kepentingannya untuk rakyat. Betul. Tetapi bagi oligarki, properti itu dia bertabur berbagai fasilitas negara, termasuk dalam pengadaan lahannya, tidak lagi ya harus bertransaksi secara umum belanja dengan keridoan Anantawrauti, tapi bisa ditetapkan kemudian langsung taruh uangnya konsinyasi ke pengadilan, akhirnya dipaksa orang tadi untuk mengikuti. Dan ini adalah fasilitas yang diberikan oleh PSN. Nah, kalau begitu sepanjang norma itu dibentuk oleh otoritas kekuasaan, berarti tidak ada negara hukum. Pertanyaannya, kalau begitu di dunia ini tidak ada negara hukum, karena semua otoritas norma itu dibentuk oleh alat kekuasaan. Ada rinciannya. Kalau otoritas kekuasaan itu memiliki kewenangan untuk membentuk hukum tanpa bersandar pada nilai yang lain, maka ini murni negara kekuasaan. Misalkan dia berdalih kedaulatan rakyat, yang sebenarnya kedaulatan itu tidak ada pada rakyat, tapi ada pada finansial. Otoritas finansial lah sebenarnya membentuk peraturan perundang-undangan, meminjam tangan-tangan kekuasaan. Muncullah undang-undang, undang-undang sumber daya alam, terakhir undang-undang cipta kerja. Itu bukan kedaulatan rakyat, itu kedaulatan oligarki yang punya kekuatan finansial, kapital, yang mengintervensi kekuasaan sehingga kekuasaan membentuk norma peraturan perundang-undangan yang menguntungkan kelompok oligarki. Betul. Saya akan masuk, menariknya adalah saya akan buat batasan. Apa itu yang dimaksud dengan negara hukum? Yakni norma yang dibentuk itu tidak bisa dibentuk oleh lembaga penguasa, tidak juga bisa diintervensi oleh rakyat. Artinya apa? Baik penguasa maupun rakyat tunduk pada norma itu. Oke. Dan ini hanya ada dalam sistem Islam. Kenapa? Karena norma dalam Islam itu bukan keluar dari otoritas politik, tidak juga atas tuntutan rakyat, tapi dia keluar dari wahyu. Sementara tugas penguasa itu hanya mengistimbat,
dan kemudian menetapkan itu sebagai undang-undang publik. Sebab kalau tidak ditetapkan sebagai undang-undang publik, maka tidak berlaku secara publik. Karena di dalam syariat kita yang luas ini, ada aturan-aturan yang memang tidak perlu diadopsi oleh negara sehingga dia berlaku secara private. Misalkan tentang fikih yang sifatnya istiadiyah, musik halal atau tidak halal, itu tidak perlu diadopsi oleh negara. Biarkan rakyat memilih mana istiadnya. Tapi ada hal yang sifatnya publik dan ini berdampak luas dan memang harus diadopsi. Misalnya dalam konteks ekonomi kita bicara pengelolaan sumber daya alam, maka ada ya wahyu yang turunkan Allah ini bukan dari seorang penguasa, bukan juga dari usulan rakyat. Ini dari syariat, dari wahyu. Dan dalam konteks wahyu di dalam Islam kan ada dua sumber primer, Al-Quran, As-Sunnah. Turunannya adalah apa yang ditunjuk oleh keduanya, yakni isbah dan qiyas gitu. Dalam konteks pengelolaan SDA kita hari ini misalnya, kalau dalam Islam kan ada al-muslimuna syuraka'u fi salasi filma wal kala wadah. Nah di situ yang memiliki kedaulatan adalah syariat. Maka penguasa tidak boleh membuat norma yang menjadikan ya sumber daya alam yang menguasai hajat hidup rakyat itu diprivatisasi dengan dalih misalnya, oh BUMN ini nggak becus ngelola. Solusinya bagaimana? Oh privatisasi. Itu kan terjadi di era Megawati. Betul. Dia tidak melihat akar masalah, tapi dianggap masalahnya adalah justru kewenangan BUMN yang mengelola. Kalau begitu serahkan saja, privatisasi. Tambah kacau. Nah ini juga yang terjadi pada misalkan putusan MK kemarin. Kemarin itu saya sudah membuat tulisan. Saya katakan nggak akan menang 0102 dengan analogi yang sederhana. 0103. 0103 nggak akan menang. Dengan analogi sederhana, kita meyakini kecurangan ini bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Kita meyakini bahwa ASN, aparat TNI Polri, pejabat-pejabat, kepala daerah bahkan kepala desa sudah dikendalikan. Lalu kita kurang yakin bahwa MK pun bisa dikendalikan dan kita masih berharap MK akan mengeluarkan keputusan yang berpihak kepada rakyat. Saya berikan analogi. Kalau ratusan ribu anggota TNI Polri saja bisa dikendalikan, kenapa nggak bisa? Kenapa luput yang cuma hakim MK 9 biji saja nggak dikendalikan? Sudah pasti. Waktu itu saya katakan paling akan dibuat legitimasi dengan dissenting opinion, seolah-olah masih ada harapan di MK. Karena ini perlu, karena MK juga butuh satu pendapat yang seolah-olah ini problemnya bukan kelembagaan, tapi problemnya adalah individu-individu, dalam hal ini hakim-hakim MK. Maka muncullah, ternyata memang benar dissenting opinion. Kenapa? Karena balik lagi. Karena dalam memutus perkara itu tidak ada yang disebut dengan kedaulatan hukum. Pada akhirnya mereka mengacu kedaulatan kekuasaan. Problem berikutnya, apa yang menyebabkan kedaulatan hukum itu tidak ada? Kenapa akhirnya kedaulatan kekuasaan selain tadi norma tadi tidak diistimbat dari wahyu, tetapi dari otoritas kekuasaan yang didalihkan ini berdasarkan kedaulatan rakyat? Problem yang kedua, sistem yang materialistik ini tidak membimbing individu, rakyat maupun penguasanya meyakini bahwa ada pengadilan yang kedua. Menarik, Rasulullah SAW ketika mengadili perkara sengketa hak atas barang gitu. Rasul katakan, boleh jadi di antara kalian lebih fasih dalam mendakwa perkara dan membuktikan perkara, padahal itu bukan hak kalian. Sebab ingat-ingatlah, kalau aku putuskan sesuatu yang bukan haknya, berarti kalian sebenarnya telah mengambil bagian kalian di neraka. Artinya apa? Jadi dalam proses peradilan dunia ini akan selalu dikaitkan dengan akhirat. Dan ini tidak ada. Oke, kemarin Anwarun mengatakan saya hanya takut kepada Allah. Itu lip service saja. Kenapa? Karena ruh daripada sistem hukum yang tidak diistimbat dari wahyu itu tidak perlu juga terikat dengan informasi yang berkaitan dengan wahyu. Nah, surga, neraka, akhirat nanti akan diadil lagi. Itu kan informasi dari wahyu. Bukan dari norma yang dibuat oleh otoritas kekuasaan. Norma yang dibuat oleh otoritas kekuasaan kita tidak pernah mengaitkan amal kita di dunia ini dengan implikasinya sifatnya transenden. Dan itu menyebabkan apa? Ya rusak hukum kita. Sudahlah normanya itu tunduk pada otoritas kekuasaan, yang otoritas kekuasaan itu tunduk pada otoritas modal, legitimasinya adalah kedaulatan rakyat, cara untuk melegitimasinya itu adalah dengan diadakannya pemilu, pada saat yang sama juga ruh ini hilang. Nah, ruh ini hilang, ini yang membuat apa? Kehidupan hukum dan politik kita menjadi kacau balau. Nah, misalnya kita kembali ke soal, saya ambil contoh saja, kita bicara tentang bagaimana mengelola kekayaan alam tadi ya. Saya pernah membuat hitung-hitungan Bang dengan Bang Muhammad Ishak gitu. Selama ini kan kita selalu, kalau kita baca secara problem pendapatan kan selalu jalan keluarnya adalah peningkatan pendapatan negara dari pajak. Baik dengan ekstensifikasi atau intensifikasi. Nah, kemarin sudah diintensifkan.
dari 11% untuk PPN jadi rencana 12%. Kan ada semacam paradok. Semakin tinggi pendapatan negara, semakin susah rakyat. Kenapa? Semakin tinggi pendapatan negara, maka semakin tinggi pungutan pajak kepada rakyat. Kenapa kita nggak berpikir semakin tinggi pendapatan negara, rakyat semakin happy? Nah, kalau kita kaitkan bahwa sumber pendapatan negara itu dikelola dengan dimensi wahyu tadi, di mana syariat mengatakan bahwa al-milkiyatul amah diantaranya adalah tambang-tambang itu adalah milik bersama dan hanya otoritas negara sebagai wakil rakyat yang boleh mengelola, maka semakin tinggi pendapatan dari SDA, semakin tinggi APBN, rakyat semakin happy karena layanan yang diterima oleh rakyat akan semakin banyak. Kalau hari ini karena SDA kita justru dibancak ya, dikelola oleh swasta asing-asing ya, tercatat saja tambang itu ada di Indonesia. Tercatat saja kita kemarin ada 5 juta ton nikel kita ya. Ya. Tapi siapa yang menikmati? Yang menikmati adalah swasta korporasi asing-asing. Swasta Indonesia siapa? Ya Luhut bin Sarpanjaitan yang menikmati. Maka negara ini membuat kebijakan yang bikin untung siapa? Salah satunya Luhut. Kalau dalam konteks ya kedaulatan ini tidak diatur dengan materialisme, maka harta itu akan dibagi secara merata. Kalau dalam istilah Al-Quran itu agar tidak beredar hanya di kalangan orang kaya. Maka hari ini misalkan ada parameter ekonomi yang menyatakan ya pertumbuhan ekonomi misalnya walaupun agak turun sekarang, lumayan naik begitu. Kemudian tingkat pendapatan naik, katakanlah kemiskinan menurun. Tapi kan itu sifatnya agregat, tidak melihat orang per orang itu bisa makan nggak sih? Ya, betul. Kalau dalam Islam enggak. Tinggal dikomparasi antara muzaki dengan mustahil. Kalau masih banyak orang lapar itu kan berarti mustahil. Mustahil itu. Nah ini di negara dalam konteks membagi pendapat per kapita itu kan nggak dihitung berapa juta triliun katakanlah atau berapa puluh triliun yang dihasilkan oleh grup-grup oligarki. Nah pendapatan oligarki itu untuk menghitung pendapatan per kapita dibagi kepada seluruh rakyat kita. Karena ada sumber. Nah, kan kalau kita bicara konsumsi, itu kan terkait erat dengan faktor produksi. Ya. Faktor produksi itu kan terkait erat yang paling utama faktor produksi sumber daya. Sumber daya yang utama, sumber daya alam. Kalau dalam konteks kita ya. Tadi baliknya ke tanah. Saya pernah diskusi Bang dengan namanya Supadi Kendi Budaharjo. Memang kita tidak punya kedaulatan tanah lagi. Jadi terakhir Undang-Undang Cipta Kerja itu melegitimasi perampasan tanah oleh mereka yang punya modal dari rakyat. Jadi rakyat-rakyat nanti kan terakhir kalau yang modalnya giri-giri itu tidak diakui lagi untuk ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik. Mereka kehilangan haknya. Tiba-tiba ada oligarki pengen, oh di sana saya bikin pabrik, di sana saya bikin tambang. Garis saja dia, koordinasi aja dengan BPN. Tetapkan itu menjadi konsesi dia. Rakyat ada di situ, tinggal gusur. Kalau mau nih, uang kerohiman. Nah, rakyat yang kecil akhirnya, daripada bertarung pengadilan, pasti kalah, nggak punya lawyer, duit juga banyak. Terima, yang udah berpuluh-puluh tahun. Nah, bukti konkretnya adalah Pulau Rempang dan Galang. Itu konkret. Baliknya apa? Nah, baliknya memang karena tidak ada filosofi kedaulatan hukum. Yang ada adalah kedaulatan kekuasaan. Nah, apa problemnya? Sepanjang kedaulatan itu adalah kedaulatan kekuasaan, maka terjadi pertarungan ya politik di antara para orang yang berebut di tampuk kekuasaan untuk memenangkan norma yang dia yakini untuk menguntungkan kelompok dan kepentingannya. Nah, tapi kalau kita bicara tadi mayoritas adalah pengusaha, maka wajar kalau sekarang anggota DPR atau parpol itu nggak mikirin rakyat. Coba Masinton Pasaribu hampir 10 miliar kalah juga. Masinton elektabilitasnya udah tinggi, duit katanya hampir 10 miliar kalah juga. 10 miliar ya? Iya, yang lain ada yang di DKI Jakarta, ini ya, Dapil Jakarta 100 miliar. Ahmad Ali itu berapa ratus? Kalah. Kalah. Lalu apa mungkin kalau mereka kemudian dapat ya posisi sebagai otoritas kekuasaan membentuk norma itu mau pro kepada Dia. rakyat. Iya. Pasti norma itu pro kepada dia. Iya. Pro kepada dia pada dua pendekatan. Pertama yang menguntungkan, ada bisnis dia yang diuntungkan dengan kebijakan itu. Yang kedua, ada nggak yang titip di belakang yang bisnisnya mau diuntungkan dengan dia? Dia dapatlah dari situ. Dan ini kan berulang kali begitu. Iya. Makanya kalau kita bicara tentang masa depan Indonesia, ya saya bisa, bukan masalah pesimis, saya hampir sama dengan Bang Abdullah. Sampai 2025 nih kalau trennya begini gitu loh. Nah saya pikir, nah hari ini misalnya ya, ada pandangan yang berbeda dari Bang Abdullah, Bang Ihsan. Jangan dianggap toksit, itu loh pesan saya awali tadi. Jangan dianggap toksit. Bahkan dalam sebuah tulisan saya katakan justru yang toksit itu Luhut bin Sarpanjaitan. Kalau ukurannya konstitusi. Kenapa? Dalam konstitusi kebebasan berpendapat itu dijamin. Yang kedua, konstitusi itu pasal 33 menyatakan bumi, air, kekayaan yang terdapat di dalamnya digunakan sebenarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi di bawah kepemimpinan saudara Luhut bin Sarpanjaitan,
kebebasan berpendapat diberangus. Dia laporkan Haris Azhar dan Fathia Malikianti hanya karena beda pendapat tentang rencana eksploitasi tambang emas di Blok Wabu Intan Jaya. Dalam konteks pengelolaan SDA, sepanjang kepemimpinan saudara Luhut bin Sarpanjaitan, SDA kita bukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bener rakyatnya mungkin ya, tapi rakyat Cino. Berarti toksit Luhut bin Sarpanjaitan gitu. Makanya kalau Bang Ihsan titip ya, ADART terapkan, saya titip Pak Prabowo, jangan ambil Luhut jadi menteri, toksit itu. Begitu dulu. luar biasa. Ini makin sore makin memanas ya. Tolong teman-teman kalau sudah adzan maghrib nanti diingatkan ya, karena Bang Ihsanuddin sedang saum pada hari ini. Nah ini mungkin ini sebenarnya nggak terakhir Bang, tapi nanti kita akan ada diskusi-diskusi yang lain. Saya pikir penting kita untuk senantiasa berdiskusi untuk membuat ya, memberikan pencerahan-pencerahan lah kepada masyarakat kita yang kalau kita lihat memang akhir-akhir ini makin pesimis rakyat ini untuk melakukan diskusi atau kritik terhadap pemerintah. Nah, saya pikir kita penting punya tokoh-tokoh yang terus memberikan diskusi, memberikan pandangan-pandangan yang berbeda untuk pemerintahan berikutnya. Dan karena itu penting untuk terus adanya diskusi ini, tapi kita dibatasi oleh waktu. Kita minta mungkin closing ya. Nggak closing, nanti kita akan diskusi lagi nanti ke depannya. Nah ini pesan lah mungkin ya, 5 menit lah masing-masing. Bang dari Pak Abdullah ya Mahwa dulu, nanti kesimpulannya diskusi untuk hari ini 5 menit, nanti Bang Ihsan dan terakhir dari Pak Ahmad Khazin. Silakan. Yang pertama, karena saya 12 tahun di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, ya, maka setelah mendengar pemikiran-pemikiran ini, Bapak Ibu di rumah, kalau ada yang punya calon mantu itu koruptor, ya, langsung aja WhatsApp, putus, tidak jadi. Kalau ada pasangan muda-mudi yang mau berencana menikah tapi tahu bahwa calon istri, calon suami dari keluarga koruptor, putuskan saja seperti itu. Ya. Jadi daripada nanti jadi masalah, lebih baik dari sekarang. Yang kedua, kalau tahu bahwa itu bukan hak Anda, meskipun cuma Rp1, jangan diambil. Ya. Kalau itu punya hak Anda, ya bisa sampai berbusa-busa untuk memperjuangkan. Yang ketiga, kalau ada koruptor itu punya acara hajatan, undang kita, jangan datang. Kalau kita punya hajatan pribadi, jangan undang. Sebab apa? Ini ada fenomena aneh betul Indonesia ini. Koruptor keluar, itu disambut dengan upacara. Kemudian syukur apa? Seakan-akan itu pahlawan yang baru kembali dari medan perang seperti itu. Nah, padahal kalau saya ingat di kampung itu, kalau ada pencuri itu arak ke kampung, pakai papan itu, saya pencuri apa. Kenapa Islam itu menetapkan hukuman badan? Ya, pencuri dipotong tangan, pembunuh dibunuh, kisah dan seterusnya. Karena untuk menjadi pelajaran, iktibar bagi orang lain. Kalau hukuman penjara, saya pernah di penjara, jadi saya tahu. Tidak menyelesaikan persoalan. Jadi ketika ada kasus-kasus siapa kelari keluar apa itu, saya tahu karena saya pernah di penjara 2 tahun, jadi saya tahu bagaimana permainan di dalam ya, seperti itu. Nah, karena itu maka sanksi sosial itu yang sangat berpengaruh. Nah, terakhir, kalau koruptor meninggal, jangan dilayat. Jangan dilayat ya Pak? Iya. Karena itu kan fardu kifayah. Iya. Fardu kifayah. Saya bukan ekstrem, tapi saya meneladani Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab ketika di khalifah, kalau ada orang meninggal di Madinah, dia tidak datang melayat jenazah rumah itu, kalau dia tidak lihat penyimpan rahasia Nabi datang. Kalau penyimpan rahasia Nabi datang ke rumah itu, berarti orang itu tidak bermasalah. Maka Umar datang. Tapi kalau penyimpan rahasia Nabi tidak datang, Umar juga tidak datang. Artinya itu sanksi dari pemimpin. Oleh karena itu, maka beberapa kali waktu yang lalu saya katakan, kalau misalnya Jokowi tidak menyelesaikan utang-utang luar negeri, maka kemudian kalau meninggal, saya sarankan jangan disolatkan. Tapi kalau bisa menyelesaikan utang luar negeri, maka kalau tidak mensolatkan, saya bersedia menyolatkan. Seperti Buya Hamka menyolatkan Bung Karno yang menjarakan dia. Itu barangkali catatan saya. Oke, baik. Terima kasih Bang Abdullah ya Mahwa. Terakhir tadi pesannya sangat
tajam ya kepada para koruptor nanti nggak akan disolatkan oleh Pak Abdullah Hehamahuwa. Oke, berikutnya Bang Ihsan. Cukup udah tadi. Saya cocok sama Pak Abdullah. Jadi 5 tadi semuanya cocok ya Bang. Iya. Ya, terakhir Bang Ahmad Khosinuddin. Saya berpesan kepada kita semua, wabil khusus kepada umat Islam. Agama kita luar biasa, syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu luar biasa. Karena itu ketika muncul solusi yang berasal dari Islam, sudah sepatutnya kita kemudian meyakini itu yang terbaik dan kemudian berusaha menerapkan solusi itu. Dan hari ini di dunia ini hanya pertarungan 3 ideologi besar, antara sosialisme, komunisme, kapitalisme yang hari ini memang eksis dan berkuasa di bawah Amerika Barat dan yang lainnya, dan Islam. Dan kita tidak akan mungkin bisa melawan ideologi besar tadi tanpa sebuah komitmen besar dan satu ideologi yang berasal dari lainnya, itu ideologi materialis. Nah, Islam itu adalah prinsip dan aturan hidup berasal dari Allah wahyu. Karena itu ketika ada ya upaya untuk mendakwakan syariah Islam, penegakan hudud, qisas, diyat, ini mari kita dukung, karena kalau tidak dengan Islam, dengan apa lagi kita akan perbaiki negeri ini. Dan paling penting kepada saudara atau bapak atau Menko Marifes Luhut Binsar Panjaitan, ini adalah bagian dari perbedaan pandangan, termasuk ketika umat Islam mendakwakan Islam, itu juga bagian dari pandangan bahkan keyakinan umat Islam, sehingga jangan pernah mengedarkan narasi toksik kepada siapapun, individu atau kelompok yang punya pandangan yang berbeda dengan Anda maupun dengan kebijakan pemerintah, karena kita butuh ada yang menyeimbangkan, ada yang mengkoreksi. Kami hanya menyuarakan. Toh pada akhirnya yang berkuasa, suka-suka kalian lah. Betul. Tapi kalau kami punya pandangan itu kemudian dianggap toksik, saya justru tegaskan, orang yang punya pandangan seperti saudara Luhut itulah toksik, dan mohon Pak Prabowo jangan akomodir di pemerintahnya. Demikian. Oke, baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa yang menyaksikan video dan live pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Abdullah Hehamahuwa yang menyempatkan waktunya dan diskusinya sangat menarik, kepada Bang Ihsanuddin Nursi, dan terakhir kepada Bang Ahmad Khosinuddin. Kita akan terus diskusi dan mudah-mudahan ini menjadi pendidikan untuk publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.